Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi tukang semir sekarang sudah punya mobil mewah, sedangkan Anda tidak punya apa-apa, sombongnya bukan main, bohong melulu gitu loh, oke? Apa sih yang melatar belakangnya kenapa Bapak bisa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti tadi Bapak sebutkan, jadi tukang semir sepatu, tukang cuci kuali, apa yang melatar belakangi sehingga Bapak harus melakukan pekerjaan itu? Dan kebetulan di keluarga saya yang paling merana ya orang tua saya. Jadi karena memang benar-benar tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi. Dan orang tua saya dulu sama keluarga sendiri aja dibilang maling jam tangan, udah susah, sombong. Oke. Tercela lah tentang bahwa perilaku seorang keluarga dengan orang tua saya. Tapi bahwa kita tidak pernah punya rasa dendam. Benar. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dan saya. Oke. Dan kebetulan keluarga saya masih ada dan mereka tetap bersahaja dan saya pun tidak pernah ada rasa dendam apapun tentang apa yang mereka lakukan ke kita. Dan motivasi cari semir sepatu itu merasa saya senang dengan diri saya bahwa saya mampu melakukan hal demikian untuk mendapatkan uang jajan. Mampu melakukan hal demikian. Nah itu satu filsafat hidup itu. Orang tidak pernah tahu potensi seseorang. Ya? Betul. Nah, pertanyaan berikutnya. Nasibmu berubah. Kenapa bisa berubah gitu loh? Dari tukang cuci bisa tiba-tiba saingin Hotman Paris sekarang Lamborghini atau Ferrari gitu loh. Bagaimana cerita awalnya hidup mulai berubah sama perlahan demi mungkin perlahan? juga kita berbalik bertanya kepada Hotman Paris yang punya berlian miliaran. Mungkin juga berpikiran yang sama. Kenapa ya gue bisa punya berlian mahal-mahal kayak sekarang you pakai sekarang? Nah, yang pertama adalah berpikirlah positif. Dan yang kedua, berpikir positif. Jangan berpikir berlian dulu ya. Ya, berpikir positif. Yang kedua, usaha dan doa. Usaha dan doa. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yang keempat, sayangilah seorang ibu yang melahirkan kita. Kok bisa sama kita persis? Wow. Tapi secara realnya loncat ke bisnis apa makanya bisa booming gitu loh? Awalnya ceritanya apa mulai terbalik. Apa undian atau apa gitu? Mungkin gini, kalau saya cerita ini tidak pernah ada percaya akan apa yang telah terjadi sama saya. Dikala saya supir seorang adik bos dengan big boss, di sana saya kerja di satu perusahaan yang berkaitan dengan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak. Dan perusahaan itu kembali buat ke saya. Hah? You ambil alih? Bingung kan? You ambil alih? Saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Perusahaan itu akhirnya perusahaan saya yang sampai hari ini. Jadi Bapak dulu adalah supir dari perusahaan itu. Supir perusahaan itu. Supir adik iparnya. Adik ipar bosnya. Supir bosnya. Sampai perusahaan itu akhirnya berlimpah ke saya. Itu bagaimana ceritanya Pak? Nah itu dia. Saya nggak pernah tahu, tapi apa yang saya lakukan selama jadi supir, bos saya nggak pernah bisa bawa mobil, saya yang bawa mobil, dia perintah sana perintah sini, secara otodidak kuping saya mendengar apa yang dilakukan bos saya. Itulah namanya magang, by practice. Jadi mungkin kalian, Bang Hotman juga mungkin nggak percaya, dan itu terjadi sama saya. Benar. Tapi selama bekerja di sana, masih bekerja di supir nih Pak, ada kenangan apa nggak sih Pak? Apakah pernah mendapat perlakuan yang tidak enak? Karena saya pernah baca suatu artikel katanya Bapak pernah sempat diusir dari lobi. Bukan di lobi, jadi gimana tuh? Di ruangan kantor, di dalam ada ruang manajer dulu, ada satu bos, untungnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Jadi disitulah saya diusir. Oleh dia? Siapa tuh? Itu, bos nomor 2 dulu. Kamu tidak pantas duduk di sini, kamu pantasnya duduk di luar. Tolong kamu keluar saat ini juga. Nah, di saat itu kita menjadi supir merasa terlalu terhina. Tapi saya langsung mengatakan bahwa ya Allah, suatu ketika bila saya menjadi orang hebat, bila mana akan bertemu akan ini orang, saya akan menyapa dengan baik dan menyapa dengan serendahnya bahwa kamulah yang pernah mengusir saya di ruangan kantor. Sedih aku dengarnya. Oke, saya punya video yang akan tayang sebentar lagi. Ini adalah video penyemangat untuk Bapak Ahmad Sahroni.
Mari kita lihat. Semangat Ronce, doa mama selalu menyertaimu. Ya, semangat, salam lima jari, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Saroni yang saya kenal dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Seorang anak priuk, hidup di dunia yang sangat keras tapi mempunyai hati yang sangat lembut. Perhatian kepada keluarganya, setia kepada teman-teman, dan selalu memikirkan warga sekitarnya. Ahmad Saroni yang mempunyai cita-cita setinggi langit, dan alhamdulillah Allah selalu mengabulkan satu persatu. Jangan pernah lupa kacang sama kulitnya. Itu prinsip papi. Jangan pernah berubah, tetap seperti papi apa adanya. Terima kasih papi telah menjadi imam dan panutan yang baik untuk mami, Robert dan Abela, dan juga untuk orang-orang sekitar kita. Tetap semangat, pantang menyerah. Mami dan anak-anak adalah pendukung papi nomor 1. Semangat papi, cayo. I love you. Tahu nggak? Dua wanita yang begitu penting dalam kehidupan Bapak Yes. Ahmad Saroni ya. Itu yang tadi perkataan istrimu itu hampir 60% mirip-mirip perkataan istri saya ke saya. Istri yang mana? Sampai hari ini kita masih satu. Oh iya, lupa. Di depan anak-anak, kalau orang menganggap saya itu liar lah, buaya darat, tapi anak saya kan teman kamu juga kan? Betul. Ini anak saya berteman sama dia. Istri saya itu pagi-pagi suka, Pak ngapain sih kerja terus? Nah, suruh cuti saya. Anak saya bilang, ngapain sih nyiksa diri? Istri saya mengakui saya sayang anak, sayang ibu. Nah gitu. Filosofinya adalah begini, benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Orang tidak mungkin sukses tanpa hati yang Luar bersih di biasa, dalam, ya. luar biasa. Itu. Orang tidak mungkin sukses, apalagi bidang-bidang jasa seperti ini, tanpa hati yang luar biasa. Benar nggak? Betul, Yes, betul. Betul sekali. Kok jadi gua narasumbernya? Makanya saya penasaran nih Pak Bos. Tadi kita sudah melihat video dari ibunda dan juga istri dari Iya. Bapak Ahmad Saroni. Kalau saya boleh tahu seperti apa sih sosok ibunda dan juga istri untuk Bapak Ahmad Saroni? Kebetulan mama saya agak cerewet orangnya. Cerewet dan istri saya lembut. Jadi di kedua belah yang di kanan kiri saya adalah orang yang memang menjadi support saya dikala saya punya mimpi. Mimpi saya sih luar biasa lah. Kalau dulu gembel aja cuma mimpinya luar biasa, sekarang pun saya punya mimpi yang luar biasa. Tapi mimpi hanyalah mimpi. Semua kembali kepada yang di atas dan kembalinya kepada kita sendiri mau berusaha sekeras apa untuk mimpi itu terwujud. Bapak Ahmad Saroni ini adalah sosok yang sangat mencintai keluarga Yeah. dan mencintai istrinya. Bapak kalau misalkan ibu dan juga istrinya lagi nonton sekarang, apa sih yang Bapak pengen ucapin atas supportnya selama ini? Ya, ucapin pertama terima kasih sama emak saya terutama yang melahirkan saya dan kepada istri saya yang sudah membesarkan anak saya, yang satu ganteng, yang satu cantik, ngikutin mamanya. Dan ini belum cukup bagi saya dan bagi keluarga saya karena belum masih lakukan yang terbaik lebih besar dengan ini. Tapi dengan apa yang saya lakukan, semoga keluarga saya bahagia. Dan kalaupun ada kesalahan sedikit yang tidak akhirnya memberontak hal terjadi rumah tangga yang akan memecah belah, saya rasa saya akan memegang teguh apa yang saya miliki sekarang untuk kebahagiaan saya dan keluarga. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Bapak Ahmad Saroni. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Sampai banyak yang bilang gini, jangan-jangan tuh duitnya hasil korupsi tuh. Nah, untungnya saya masuk jadi anggota DPR, istilah kata premannya sekarang, kaya sebelum jadi anggota DPR.